Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa Allah izinkan umat Islam menang di Badar, namun diuji dengan kekalahan di Uhud? Perang Uhud bukan sekadar sejarah, tetapi cermin kehidupan kita hari ini. Di dalamnya ada pelajaran tentang ketaatan, kesabaran, cinta Rasulullah, dan bagaimana menghadapi ujian hidup dengan iman. Mari kita belajar bersama menyelami makna terdalam dari Perang Uhud, agar hati kita semakin dekat kepada Allah dan semakin kuat menghadapi tantangan zaman. Inilah perjalanan ruhani yang penuh hikmah. Perang Uhud adalah salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat hingga hari ini. Setelah kemenangan gemilang kaum muslimin dalam Perang Badar, musuh-musuh Islam, terutama kaum Quraisy, merasakan luka mendalam, bukan hanya karena kekalahan militer, tetapi juga karena martabat mereka tercoreng di hadapan seluruh kabilah Arab. Mereka kehilangan banyak pemimpin besar, kehilangan harta, dan kehilangan wibawa. Maka Perang Uhud lahir dari rasa dendam yang membara. Quraisy bertekad untuk mengembalikan kehormatan mereka, dan lebih dari itu, menghancurkan Islam di Madinah. Disinilah letak pentingnya memahami Perang Uhud. Sebab, ia bukan sekadar catatan peperangan, tetapi ia adalah potret bagaimana Allah mendidik umatnya dengan ujian, bagaimana Rasulullah menata strategi, dan bagaimana kaum beriman diuji keikhlasannya. Bagi seorang Muslim, memahami latar belakang Perang Uhud berarti memahami bagaimana Allah mengajarkan kita agar jangan pernah tertipu oleh kemenangan. Jangan pernah merasa aman dari ujian, dan jangan pernah lupa bahwa kemenangan bukan semata hasil strategi, melainkan pertolongan dari Allah. Dari sinilah kisah besar itu dimulai, dari dendam Quraisy, dari semangat jihad para sahabat, dan dari hikmah yang Allah simpan di balik setiap peristiwa. Setelah Perang Badar, kaum Quraisy menanggung kerugian yang luar biasa. 70 dari tokoh-tokoh penting mereka gugur, di antaranya orang-orang berpengaruh yang selama ini menjadi pilar kekuatan Quraisy. Abu Sufyan yang kelak menjadi salah satu pemimpin Quraisy, merasa tidak bisa membiarkan luka itu berlama-lama. Dalam tradisi Arab Jahiliyah, kekalahan yang tidak segera dibalas dianggap sebagai aib yang akan menghantui keturunan mereka. Maka mereka segera mengumpulkan kekuatan. Harta hasil perdagangan besar Quraisy yang sebelumnya sempat gagal dalam Perang Badar, kini dikumpulkan kembali, diputar untuk persiapan perang, dan bahkan kaum wanita pun dilibatkan untuk membangkitkan semangat. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menjadi salah satu tokoh perempuan yang paling lantang memprovokasi Quraisy agar menuntut balas atas kematian ayah, saudara, dan pamannya yang gugur di Badar. Ia bertekad menebus kehormatan keluarganya dengan darah. Maka, persiapan Perang Uhud bukanlah persiapan biasa, melainkan persiapan penuh dendam, marah, dan keinginan menghancurkan Islam. Semua ini harus kita pahami, karena seringkali ujian dalam hidup kita pun datang dari luka masa lalu orang lain, dari dendam yang dipelihara, dan dari kebencian yang diturunkan. Allah hendak mengajarkan bahwa fitnah tidak akan berhenti hanya karena sekali kita menang, melainkan akan datang lagi agar kita selalu bersandar kepadanya. Di sisi lain, kaum muslimin di Madinah memiliki semangat keimanan yang menyala setelah Perang Badar. Mereka merasa bahwa kemenangan sebelumnya adalah tanda bahwa Allah bersama mereka. Namun, sebagian sahabat muda yang penuh semangat jihad menafsirkan kemenangan itu sebagai jaminan bahwa mereka pasti menang dalam setiap pertempuran. Padahal Allah ingin mendidik mereka dengan cara yang berbeda. Rasulullah sangat berhati-hati menghadapi kabar bahwa Quraisy tengah mempersiapkan serangan besar. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi apa yang harus ditempuh. Apakah mereka bertahan di Madinah, menjadikan kota sebagai benteng pertahanan, ataukah keluar menghadapi Quraisy di medan terbuka? Inilah salah satu pelajaran penting. Rasulullah, meski seorang nabi yang dijamin bimbingannya, tetap bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah otoritas tunggal yang menutup pintu saran, melainkan keterbukaan terhadap pandangan umat. Dalam musyawarah itu, para sahabat muda lebih condong untuk keluar menghadapi Quraisy di luar Madinah, sebagai wujud semangat jihad dan untuk menjaga wibawa umat Islam di mata musuh. Sementara sebagian sahabat senior, termasuk Rasulullah,
cenderung untuk bertahan. Namun akhirnya keputusan diambil. Mereka akan keluar menghadapi Quraisy. Dari sinilah medan Uhud ditentukan. Rasulullah keluar bersama 1.000 pasukan Muslim menuju Uhud. Namun di tengah perjalanan terjadi ujian yang sangat berat. Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik di Madinah, menarik mundur sepertiga pasukan, yakni sekitar 300 orang. Ia berdalih bahwa keputusan Rasulullah untuk keluar menghadapi Quraisy adalah kesalahan karena tidak mengikuti pendapatnya untuk bertahan di Madinah. Padahal alasan sejatinya adalah karena hatinya tidak pernah tulus bersama Islam. Peristiwa ini memberikan pelajaran mendalam bahwa ujian terbesar tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam. Pengkhianatan dari orang yang pura-pura bersama kita seringkali lebih menyakitkan daripada serangan musuh. Namun Allah menjadikan ini sebagai penyaring agar jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya ikut demi kepentingan dunia. Meski jumlah pasukan berkurang drastis, Rasulullah tetap melanjutkan perjalanan. Beliau mengajarkan bahwa jumlah bukanlah faktor penentu kemenangan, tetapi iman, kesungguhan, dan pertolongan Allah lah yang menentukan segalanya. Begitu pula dalam hidup kita. Kadang orang yang kita harapkan menemani kita justru meninggalkan. Namun yang terpenting adalah siapa yang benar-benar setia kepada Allah. Akhirnya, pasukan Muslim yang tersisa tiba di kaki Gunung Uhud. Rasulullah menyusun strategi dengan penuh kecermatan. Beliau menempatkan 50 pemanah di atas bukit yang kelak dikenal sebagai Jabal Rumat. Dengan instruksi yang sangat jelas, jangan tinggalkan posisi kalian, baik kami menang maupun kalah, sampai aku perintahkan. Instruksi ini adalah kunci dalam strategi Uhud, dan kelak menjadi pelajaran terbesar dalam sejarah umat Islam. Mengapa? Karena kemenangan tidak hanya ditentukan oleh keberanian di medan perang, tetapi juga oleh kedisiplinan dan ketaatan kepada perintah Rasulullah. Inilah hakikat ujian. Apakah kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan senang maupun sulit? Sejarah ini menyiapkan panggung bagi peristiwa besar yang akan terjadi. Awalnya kemenangan di pihak Muslim, namun berubah menjadi ujian berat akibat kelalaian sebagian sahabat. Tetapi disinilah letak hikmahnya. Perang Uhud bukan sekadar tentang menang atau kalah, melainkan tentang mendidik umat agar memahami arti ketaatan, arti kesabaran, dan arti keikhlasan dalam perjuangan. Dan di balik semua itu, Allah sedang menulis pelajaran yang akan berlaku sepanjang zaman. Awal pertempuran dan semangat kaum muslimin. Fajar menyingsing di kaki Gunung Uhud, dan pasukan muslimin telah bersiap di garis pertempuran. Rasulullah mengatur barisan dengan penuh ketelitian, memastikan setiap sahabat memahami posisinya. Beliau menanamkan semangat bahwa jihad bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi sebuah ujian iman. Perang adalah medan di mana hati ditimbang, bukan hanya pedang yang diayunkan. Pada pagi itu, semangat para sahabat begitu membara. Mereka baru saja merasakan manisnya kemenangan di Badar, dan banyak di antara mereka yakin kemenangan akan kembali mereka raih. Namun Rasulullah selalu mengingatkan bahwa kemenangan hanyalah karunia dari Allah, bukan hasil usaha manusia semata. Inilah pelajaran penting yang sering kita lupakan dalam hidup sehari-hari. Ketika kita merasa terlalu yakin pada kemampuan diri, kita sedang diuji apakah kita masih menyandarkan segalanya kepada Allah. Maka suasana Uhud di pagi itu adalah suasana iman, suasana semangat, sekaligus suasana ujian besar yang menanti. Pasukan Quraisy datang dengan jumlah yang jauh lebih besar, sekitar 3.000 orang, lengkap dengan kuda, senjata, dan bahkan para perempuan yang berada di belakang barisan untuk menyulut semangat. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi aib seperti di Badar. Abu Sufyan memimpin dengan strategi matang, sementara Hindun, istri Abu Sufyan, berteriak lantang membakar amarah pasukan Quraisy. Gambaran ini menunjukkan betapa seriusnya mereka ingin menghancurkan Islam. Di hadapan situasi ini, kaum muslimin yang hanya sekitar 700 orang tidak merasa gentar. Mengapa? Karena mereka membawa keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Rasulullah menanamkan pada hati mereka, bersabarlah, niscaya surga Allah menjadi balasan. Semangat ini menjadi energi besar yang membuat kaum muslimin tidak gentar meski jumlah mereka jauh lebih kecil. Dalam kehidupan kita, pesan ini begitu relevan.
Terkadang kita merasa kecil di hadapan masalah yang besar. Namun jika iman kita teguh, Allah akan memberikan kekuatan yang melampaui angka dan logika. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pedang-pedang diayunkan, tombak-tombak dilemparkan, dan takbir menggema di udara. Dalam gelombang pertama, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Banyak prajurit Quraisy yang terdesak, bahkan sebagian lari meninggalkan posisi mereka. Keberanian sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, dan Ali bin Abi Thalib menjadi pemandangan yang mengguncang barisan musuh. Hamzah, singa Allah, maju dengan gagah berani, menghantam siapa saja yang menghadangnya. Mus'ab membawa panji Islam dengan keteguhan, tidak pernah mundur selangkah pun meski nyawa menjadi taruhannya. Momentum ini menunjukkan betapa iman mampu melipat gandakan kekuatan seorang mukmin. Kemenangan sementara berpihak pada kaum muslimin dan Quraisy terpaksa mundur. Namun di balik kemenangan itu, Allah sedang menyiapkan pelajaran besar, bahwa ujian terbesar justru datang ketika kita merasa telah menang. Melihat pasukan Quraisy mulai mundur, sebagian sahabat merasa yakin kemenangan sudah di tangan. Disinilah titik krusial terjadi. Pasukan pemanah yang Rasulullah tempatkan di Bukit Jabal Rumat melihat pasukan Quraisy meninggalkan harta, peralatan, dan perlengkapan. Sebagian dari mereka tergoda untuk turun dan mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Mereka berdiskusi di antara mereka. Apakah perintah Rasulullah masih berlaku ketika kemenangan sudah jelas di depan mata? Sebagian tetap teguh berkata, Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak turun, baik menang maupun kalah, sampai beliau memanggil kita. Namun sebagian lain berkata, perang sudah selesai, mari kita ambil harta ini. Akhirnya, mayoritas mereka turun dari bukit, meninggalkan posisi strategis yang seharusnya tetap dijaga. Inilah pelajaran penting bagi kita. Ketaatan kepada Rasulullah bukanlah perkara situasional, melainkan ketaatan mutlak. Tidak peduli apakah kondisi sedang senang atau susah, menang atau kalah, perintah Allah dan Rasul-Nya harus lebih utama daripada hawa nafsu. Turunnya sebagian besar pasukan pemanah membuka celah besar dalam strategi muslimin. Khalid bin Walid yang pada saat itu masih bersama pasukan Quraisy dan dikenal sebagai ahli strategi perang, melihat kesempatan emas ini. Dengan pasukan kavaleri berkuda, ia memutari bukit dan menyerang dari belakang. Serangan mendadak ini membuat barisan muslimin kocar-kacir. Kemenangan yang hampir diraih berubah menjadi ujian berat. Kaum muslimin yang sebelumnya mendesak musuh, kini terdesak. Dalam sekejap, suasana kemenangan berubah menjadi kekacauan. Inilah hikmah yang besar. Allah ingin mengajarkan bahwa kemenangan bukanlah milik mereka yang hanya berani di medan perang, tetapi milik mereka yang sabar, disiplin, dan taat sepenuhnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jatuh bukan karena kekalahan dari luar, tetapi karena kelalaian dan kelemahan dari dalam diri kita sendiri. Peristiwa di Uhud menjadi cermin bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah musuh yang berpedang, tetapi nafsu yang tidak mampu dikendalikan. Titik balik perang Uhud. Ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan kavaleri Quraisy dari arah belakang, suasana di medan Uhud berubah drastis. Dari semula kaum muslimin berada di atas angin, mereka tiba-tiba berada di posisi terjepit. Serangan kuda yang cepat dan terarah membuat banyak sahabat kebingungan. Para pemanah yang turun dari bukit merasa menyesal, namun penyesalan datang terlambat. Dalam hiruk-pikuk itu, musuh kembali bangkit dan pasukan muslim terpecah. Inilah momen titik balik. Kemenangan yang hampir pasti menjadi ujian besar yang mengguncang. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kehidupan tidak pernah lurus tanpa cobaan. Seringkali Allah membiarkan kita hampir menyentuh kemenangan, lalu diuji dengan sesuatu yang membuat kita tersadar, agar kita tidak sombong dan tetap bergantung padanya. Seperti firman Allah, dan agar Allah menguji apa yang ada dalam dada kamu, dan membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Allah Maha mengetahui isi hati. Quran Surat Ali Imran 154. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah tetap tenang, memanggil para sahabat agar kembali berkumpul di sekeliling beliau. Namun kondisi sudah terlanjur kacau, sebagian sahabat tidak mendengar, sebagian lagi sibuk menghadapi musuh. Yang lebih berat,
Kabar dusta mulai menyebar bahwa Rasulullah telah gugur. Teriakan itu menggema, membuat hati kaum muslimin lemah. Sebagian menurunkan senjata, merasa tidak ada lagi gunanya berjuang. Tetapi disinilah tampak perbedaan orang beriman yang sejati. Sebagian sahabat justru berkata, "Jika Rasulullah telah gugur, maka apa lagi yang kalian tunggu? Berjuanglah di jalan yang beliau tempuh." Semangat ini menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dari sini kita belajar bahwa iman sejati bukan bergantung pada keadaan, tetapi pada keyakinan. Bila keyakinan kepada Allah kuat, tidak ada berita buruk, tidak ada fitnah, dan tidak ada guncangan yang bisa melemahkan jiwa. Beberapa sahabat terbaik menunjukkan kesetiaan luar biasa pada saat genting ini. Mus'ab bin Umair, sang pembawa panji Islam, maju ke depan dengan penuh keberanian. Wajahnya mirip Rasulullah, sehingga ia menjadi target serangan musuh. Mus'ab berperang sampai syahid, mempertahankan panji Islam agar tidak jatuh. Keteguhan Mus'ab memberi pelajaran mendalam bahwa perjuangan menegakkan agama Allah bukan untuk kemuliaan pribadi, melainkan demi tegaknya kebenaran. Sementara itu, sahabat lain seperti Thalha bin Ubaidillah melindungi Rasulullah dengan tubuhnya, menangkis panah-panah hingga tangannya terluka parah. Sa'ad bin Abi Waqqas memanah dengan penuh konsentrasi, dan Rasulullah mendoakan panah-panahnya agar tepat sasaran. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa orang beriman yang sejati adalah mereka yang tetap berdiri di sisi kebenaran meski semua orang lari, yang tetap berkorban meski nyawa menjadi taruhannya. Dalam kehidupan modern, pengorbanan itu mungkin bukan dengan pedang, melainkan dengan konsistensi menjaga ketaatan ketika banyak orang meninggalkannya. Ketika berita Rasulullah wafat terus menyebar, hati kaum muslimin goyah. Namun kenyataannya, Rasulullah hanya terluka parah. Wajah beliau berdarah, gigi beliau patah, dan kepala beliau terluka. Meskipun demikian, beliau tetap berdiri teguh dan tidak meninggalkan medan pertempuran. Keberanian dan ketabahan Rasulullah di saat genting ini menjadi teladan agung. Beliau tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kepanikan, melainkan tetap berjuang menegakkan panji Islam. Dari sinilah lahir satu pelajaran penting. Seorang pemimpin sejati adalah yang tetap berdiri ketika semua orang terjatuh, yang tetap tegar ketika semua orang gentar. Begitulah Rasulullah menjadi cahaya dan poros kekuatan di tengah badai. Bagi kita hari ini, keteladanan itu mengajarkan bahwa dalam keluarga, masyarakat, atau pekerjaan selalu dibutuhkan orang-orang yang menjadi penopang, bukan yang melemahkan. Titik balik perang Uhud mengajarkan bahwa kemenangan dan kekalahan bukanlah semata urusan strategi, tetapi urusan hati. Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada kemenangan yang abadi kecuali dengan ketaatan penuh. Saat pasukan Muslim taat, kemenangan mereka raih. Tetapi ketika sebagian tergoda dunia dan meninggalkan disiplin, kekalahan menghampiri. Itulah sunnatullah, hukum tetap yang berlaku bagi umat manusia. Dalam kehidupan kita, seringkali kita berada di titik balik, dari bahagia menjadi susah, dari sukses menjadi gagal. Namun titik balik bukanlah akhir, ia hanyalah tanda agar kita kembali mengoreksi arah. Perang Uhud mengingatkan bahwa ujian datang bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membersihkan jiwa, mengangkat derajat, dan mengembalikan manusia kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Quran Surat Ali Imran 139. Ujian ketaatan dan kesabaran. Perang Uhud menjadi salah satu momen paling jelas di mana Allah menampakkan betapa pentingnya ketaatan. Kaum muslimin sebelumnya telah berikrar setia kepada Rasulullah. Mereka meyakini bahwa setiap arahan beliau adalah perintah yang wajib dipatuhi. Namun ketika sebagian pasukan pemanah tergoda oleh harta rampasan dan meninggalkan posnya, lahirlah sebuah celah besar yang dimanfaatkan musuh. Inilah isyarat bahwa ketaatan tidak boleh setengah-setengah. Allah tidak menuntut jumlah kita banyak, tidak pula menuntut kita menjadi kuat di atas segalanya. Yang Allah kehendaki adalah hati yang tunduk dan taat sepenuhnya. Ketika hati itu berkhianat, walau hanya sedikit, akibatnya bisa mengguncang seluruh barisan. Bukankah begitu pula kehidupan kita? Seringkali satu kelalaian kecil dalam menjaga salat, satu ketidakpatuhan kecil terhadap aturan Allah,
bisa menggiring kita pada keruntuhan besar. Dari sini kita paham bahwa ketaatan bukan sekadar simbol, melainkan pondasi kokoh yang menjaga umat dari kehancuran. Kesabaran juga tampak diuji dengan cara yang amat berat di Uhud. Sahabat yang mulanya merasa hampir memenangkan perang, tiba-tiba terhempas ke dalam kekalahan. Luka, kehilangan, dan kabar gugurnya Rasulullah membuat mereka hampir putus asa. Namun Allah justru ingin mendidik mereka bahwa sabar tidak berarti menunggu keadaan baik, melainkan tetap istiqomah ketika keadaan memburuk. Sabar bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan tetap melangkah walau darah mengucur dan hati gemetar. Rasulullah sendiri, meski terluka, tetap berdoa dan tetap berjuang. Beliau menunjukkan bahwa sabar adalah energi batin yang membuat manusia tetap berdiri ketika logika berkata, jatuh saja. Dalam kehidupan kita, sabar adalah ujian harian. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan tak sesuai kenyataan, atau ketika hidup terasa sempit. Uhud mengingatkan bahwa sabar itulah senjata orang beriman, senjata yang lebih kuat daripada pedang. Allah menegur kaum muslimin lewat firman-Nya setelah perang Uhud. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Quran Surat Ali Imran 142. Ayat ini turun sebagai cermin. Ia menegaskan bahwa surga tidak murah. Surga bukan hadiah tanpa perjuangan. Surga harus dibayar dengan ketaatan yang teguh dan kesabaran yang tulus. Di Uhud, Allah ingin menampakkan siapa yang taat walau pahit, siapa yang sabar walau terluka, siapa yang tetap istiqomah walau keadaan membalik arah. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, Allah memberi kita ujian. Ada ujian harta, ada ujian keluarga, ada ujian kesehatan. Semuanya bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguji kadar kesabaran kita. Jika sabar kita hanya bertahan di kala senang, maka itu bukanlah sabar. Sabar yang sejati adalah tetap bersyukur dalam sempit, tetap sholat dalam sakit, tetap ikhlas dalam kehilangan. Ujian ketaatan dan kesabaran di Uhud mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang hasil yang tampak, tetapi tentang kualitas jiwa di hadapan Allah. Mungkin kemenangan belum diraih, mungkin kekalahan terasa pahit, tetapi di sisi Allah yang dinilai adalah sejauh mana kita taat, sejauh mana kita sabar. Rasulullah pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika mendapatkan nikmat, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini seolah terlukis jelas di medan Uhud. Bagi yang sabar, kekalahan menjadi pahala. Bagi yang taat, luka menjadi tanda cinta Allah. Maka kehidupan kita pun seharusnya berorientasi bukan hanya pada hasil duniawi, tetapi pada nilai akhirat. Apakah kita lebih taat hari ini daripada kemarin? Apakah kita lebih sabar menghadapi musibah? Inilah ukuran yang sebenarnya. Kesabaran dan ketaatan di Uhud akhirnya melahirkan generasi sahabat yang lebih matang. Mereka belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal jumlah, tetapi soal iman. Mereka belajar bahwa sabar bukan hanya kata-kata, tetapi napas kehidupan. Dan mereka belajar bahwa taat bukan sekadar ikrar, tetapi bukti nyata dalam tindakan. Dari medan yang penuh luka itu, lahir kesadaran baru. Islam tidak akan tegak kecuali dengan hati yang benar-benar berserah. Untuk kita hari ini, perang Uhud adalah pengingat bahwa hidup selalu membawa ujian. Kadang ujian itu berupa kehilangan pekerjaan, sakit, kegagalan, atau bahkan kehilangan orang tercinta. Namun selama kita sabar dan taat, Allah sedang mengangkat derajat kita. Seperti pepatah ulama, barang siapa sabar atas ujian, maka Allah jadikan ia pemimpin dalam agama. Maka jangan menyerah. Jadikan setiap luka sebagai sekolah, setiap kehilangan sebagai guru, dan setiap air mata sebagai penyucian hati menuju Allah. Hikmah di balik kekalahan. Perang Uhud adalah peristiwa yang di mata manusia tampak sebagai kekalahan, tetapi di mata Allah adalah madrasah kehidupan. Allah mengizinkan kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan agar mereka tidak sombong setelah kemenangan besar di Badar. Seandainya umat Islam hanya terus menang, bisa jadi mereka merasa cukup dengan diri mereka sendiri, lupa bahwa kemenangan datang hanya dari Allah. Kekalahan di Uhud menanamkan rasa tawadu dalam hati sahabat.
Mereka sadar, kekuatan bukan di tangan jumlah pasukan, bukan di tangan senjata, melainkan di tangan Allah. Inilah hikmah pertama. Allah ingin mematahkan kesombongan manusia agar kembali bergantung kepadanya. Dalam kehidupan kita pun, kegagalan kadang lebih banyak memberi pelajaran daripada keberhasilan. Allah kadang menunda keberhasilan agar kita belajar, agar kita tidak jumawa, agar kita sadar bahwa kita hanyalah hamba yang lemah di hadapannya. Hikmah kedua dari kekalahan Uhud adalah Allah menyeleksi kualitas iman. Di medan itu terlihat siapa yang benar-benar sabar, siapa yang tetap setia, dan siapa yang rapuh imannya. Kekalahan menjadi cermin yang memperlihatkan isi hati manusia. Allah berfirman, "Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka hal itu dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang beriman." Quran Surat Ali Imran 166. Maka jelas kekalahan bukan berarti Allah meninggalkan hambanya, melainkan cara Allah menunjukkan siapa yang benar-benar ikhlas berjuang. Dalam kehidupan kita, ketika Allah menguji dengan kegagalan, kita bisa bercermin. Apakah kita masih sabar? Apakah kita masih istiqomah? Ataukah kita berhenti hanya karena pahit? Justru dalam momen jatuh itulah Allah ingin melihat siapa yang tetap menggenggam iman. Hikmah lain dari kekalahan Uhud adalah pengingat tentang kefanaan dunia. Banyak sahabat gugur syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman tercinta Rasulullah. Kesedihan itu mengguncang hati kaum muslimin, namun di baliknya tersimpan pelajaran bahwa kehidupan ini bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah ladang ujian. Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa syahid bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang lebih mulia di sisi Allah. Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran 169. Maka kekalahan di dunia bisa jadi kemenangan di akhirat. Seorang mukmin yang bersabar dan taat meski gagal dalam pandangan manusia, tetap menang di sisi Allah. Dari sinilah kita belajar, jangan terlalu terpaku pada kemenangan dunia, sebab kemenangan hakiki adalah selamat di hadapan Allah. Perang Uhud juga memberi hikmah bahwa setiap luka adalah cara Allah membersihkan dosa. Setiap sabetan pedang, setiap anak panah yang menembus tubuh sahabat menjadi kafarat bagi kesalahan mereka. Begitu pula kita hari ini. Setiap musibah, sakit, kehilangan, atau kesedihan, jika disikapi dengan sabar, menjadi penghapus dosa. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya dengan itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kekalahan di Uhud adalah kasih sayang Allah dalam bentuk yang keras, tetapi penuh hikmah. Kadang Allah membungkus rahmatnya dengan musibah, agar hati kita kembali bersih, agar dosa kita luruh, agar kita mendekat hanya kepadanya. Akhirnya hikmah terbesar dari kekalahan Uhud adalah bahwa Islam bukanlah jalan mudah. Jalan ini penuh duri, penuh air mata, penuh ujian. Namun siapa yang teguh melewatinya akan sampai kepada Allah. Kekalahan mengajarkan bahwa iman harus diuji, sabar harus dilatih, taat harus dibuktikan. Dari Uhud kita belajar bahwa setiap kegagalan hidup adalah guru yang membimbing kita. Jangan memandang kekalahan sebagai akhir, melainkan sebagai proses menuju kemenangan sejati. Bukankah banyak orang baru menemukan Allah setelah jatuh? Bukankah banyak hati baru lembut setelah merasakan sakit? Demikianlah cara Allah mendidik hambanya. Maka jangan takut gagal, jangan takut kalah. Selama kita bersabar dan tetap taat, kita sebenarnya sedang menang. Menang di sisi Allah, menang dalam pandangan akhirat, dan menang dengan jiwa yang semakin dekat kepadanya. Kepemimpinan Rasulullah dalam Uhud. Kepemimpinan Rasulullah dalam perang Uhud adalah teladan yang tak tergantikan dalam sejarah umat manusia. Beliau bukan hanya seorang panglima, tetapi juga seorang guru, seorang ayah, seorang pemimpin ruhani yang mencurahkan seluruh kasih sayangnya untuk umatnya. Ketika pasukan Muslim menghadapi situasi sulit, Rasulullah tidak lari atau menyalahkan, tetapi beliau berdiri teguh di medan perang, bahkan tubuh beliau terluka parah. Dahi beliau berdarah, gigi beliau patah,
wajah beliau penuh luka, namun beliau tetap memikirkan umatnya. Dalam keadaan demikian, beliau tidak berdoa agar Allah menurunkan azab untuk musuh, melainkan beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Inilah kepemimpinan sejati, kepemimpinan yang dilandasi rahmat, bukan dendam, kepemimpinan yang dibangun atas cinta, bukan ambisi dunia. Dari sini kita belajar, seorang pemimpin sejati bukan hanya mengatur strategi, tetapi juga menuntun hati manusia menuju Allah. Salah satu ciri kepemimpinan Rasulullah adalah kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi pengkhianatan sebagian pasukan. Kita tahu bahwa sebelum perang dimulai, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, membawa sepertiga pasukan muslim kembali pulang. Itu adalah pengkhianatan besar yang melemahkan kekuatan kaum muslimin. Namun Rasulullah tidak terpancing emosi, tidak pula membalas dengan makian. Beliau tetap tenang, tetap melanjutkan strategi, dan menyerahkan urusan munafik itu kepada Allah. Inilah pelajaran besar bagi kita. Seorang pemimpin tidak boleh goyah hanya karena pengkhianatan atau fitnah. Ia harus tetap kokoh, karena misi yang diembannya bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebenaran yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita diamanahkan sebagai pemimpin, baik di keluarga, di komunitas, atau di pekerjaan, kita harus belajar dari sikap Rasulullah. Tetap tenang, sabar, dan berpegang pada prinsip meski dikhianati. Kepemimpinan Rasulullah juga tampak dalam cara beliau menata pasukan. Beliau menempatkan 50 pemanah di bukit dengan pesan tegas, "Jangan tinggalkan posisi apapun yang terjadi." Pesan ini bukan sekadar strategi militer, tetapi juga pendidikan tentang disiplin dan taat kepada pemimpin. Rasulullah ingin mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah perjuangan bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi juga karena ketaatan dan kebersamaan. Namun sebagian pasukan pemanah tergoda oleh harta rampasan dan meninggalkan posisi, sehingga pasukan muslim terdesak. Dari sini kita belajar, sebuah organisasi, sebuah keluarga, sebuah perjuangan akan runtuh jika anggotanya tidak disiplin dan tidak taat kepada pemimpin yang benar. Rasulullah dengan perintahnya mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang adil adalah kunci kejayaan. Begitu pula kita hari ini, tanpa disiplin, tanpa kebersamaan, mustahil sebuah perjuangan mencapai hasil yang mulia. Namun, yang paling menyentuh dari kepemimpinan Rasulullah dalam Uhud adalah sikap beliau setelah perang usai. Meski tubuh beliau terluka, meski sahabat-sahabat tercinta gugur, beliau tidak menaruh dendam pada umatnya. Beliau tidak menyalahkan sahabat yang lalai, tidak pula meninggalkan mereka. Beliau merangkul mereka, menasihati dengan kasih sayang, dan tetap mengajarkan tauhid serta kesabaran. Bahkan beliau memimpin salat untuk para syuhada dengan penuh haru. Inilah kepemimpinan berbasis rahmat, sebagaimana Allah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya 107. Betapa banyak pemimpin di dunia yang marah jika pengikutnya lalai, tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah mengangkat, bukan menjatuhkan, membimbing, bukan menghukum, menguatkan, bukan melemahkan. Dari kepemimpinan Rasulullah dalam Perang Uhud, kita mendapat pelajaran besar tentang bagaimana memimpin dengan iman, sabar, dan cinta. Kepemimpinan bukan sekadar soal strategi atau kemampuan menguasai orang lain, tetapi soal membimbing manusia menuju ridha Allah. Rasulullah memimpin dengan keteladanan, bukan sekadar dengan perintah. Beliau menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus siap berkorban, siap menanggung luka, bahkan siap meneteskan darah demi umatnya. Jika kita hari ini ingin menjadi pemimpin, baik sebagai kepala keluarga, guru, sahabat, atau masyarakat, maka belajarlah dari Rasulullah, teguh dalam prinsip, lembut dalam sikap, sabar dalam ujian, dan penuh kasih sayang dalam membimbing. Inilah kepemimpinan yang akan mengangkat umat, bukan menjerumuskannya. Dan inilah kepemimpinan yang diridai Allah, karena ia dibangun atas dasar tauhid dan keikhlasan. Warisan Perang Uhud bagi umat Islam. Perang Uhud bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin yang memantulkan wajah umat Islam sepanjang zaman.
Ia bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi sebuah pelajaran abadi yang diwariskan kepada kita semua. Warisan terbesar dari Uhud adalah kesadaran bahwa kemenangan dan kekalahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pendidikan dari Allah. Ketika umat muslim menang di Badar, mereka belajar tentang pertolongan Allah yang datang tanpa disangka. Ketika mereka kalah di Uhud, mereka belajar tentang akibat dari kelalaian, cinta dunia, dan tidak taat pada perintah pemimpin. Dua sisi pengalaman ini, kemenangan dan kekalahan, adalah warisan ruhani yang menuntun kita agar tidak tertipu oleh kemenangan dan tidak putus asa karena kekalahan. Sebab keduanya hanyalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Allah. Warisan lain dari perang Uhud adalah pelajaran tentang pentingnya kesabaran. Allah menurunkan ayat yang menghibur hati orang-orang beriman setelah kekalahan. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran 139. Ayat ini adalah pelita bagi umat Islam di setiap zaman. Ia mengajarkan bahwa kekalahan tidak menjatuhkan martabat orang beriman selama ia tetap teguh dalam iman. Dunia boleh saja meremehkan, musuh boleh saja menekan, tetapi Allah telah menetapkan bahwa derajat orang beriman tetap tinggi jika mereka bersabar. Maka warisan Uhud adalah kekuatan batin untuk bangkit, bahkan ketika dunia tampak runtuh di sekeliling kita. Umat Islam hari ini pun membutuhkan semangat ini, kesabaran yang melahirkan kekuatan, dan kekuatan yang lahir dari keyakinan pada janji Allah. Perang Uhud juga meninggalkan warisan tentang pentingnya ketaatan pada Rasulullah. Sebab penyebab kekalahan kaum muslimin bukan karena lemahnya strategi Rasulullah, tetapi karena sebagian sahabat tidak menaati perintah beliau untuk tetap di bukit pemanah. Ini adalah pelajaran yang berlaku hingga kini. Siapa saja yang menjadikan sunnah Rasulullah sebagai pedoman, ia akan selamat. Siapa saja yang meninggalkannya, ia akan celaka. Ketaatan kepada Rasulullah bukan sekadar bentuk loyalitas, melainkan jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Dalam kehidupan kita, jika kita ingin selamat dari kekalahan moral, spiritual, dan sosial, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jejak Rasulullah. Dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam kepemimpinannya, dalam cintanya kepada umat. Inilah warisan Uhud, bahwa kejayaan umat hanya bisa diraih dengan kembali kepada sunnah Nabi. Warisan Uhud juga berbicara tentang cinta Rasulullah kepada umatnya. Ketika beliau terluka, gigi patah, wajah berlumur darah, beliau tidak pernah mendoakan kebinasaan bagi umatnya. Sebaliknya, beliau memohonkan ampunan. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah warisan kasih sayang yang harus diteladani. Jika Rasulullah saja memaafkan umatnya yang melukai beliau, bagaimana mungkin kita tidak bisa memaafkan saudara kita yang berbeda pendapat atau berbuat salah? Umat Islam hari ini sering terpecah karena kebencian, padahal warisan Rasulullah adalah kasih sayang, rahmat, dan persatuan. Perang Uhud mengajarkan bahwa luka bisa sembuh, kekalahan bisa bangkit kembali, tetapi hati yang keras dan penuh kebencian hanya akan menghancurkan. Maka warisan Nabi adalah kelembutan hati, dan kelembutan hati adalah kunci kekuatan umat. Akhirnya, warisan perang Uhud adalah sebuah kesadaran mendalam bahwa jalan menuju Allah penuh ujian. Tidak ada kemenangan tanpa cobaan, tidak ada kejayaan tanpa luka, tidak ada iman yang matang tanpa tempaan. Umat Islam harus belajar melihat kekalahan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal perjalanan menuju penguatan iman. Perang Uhud adalah tanda cinta Allah. Ia menguji hambanya agar mereka menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih siap memikul amanah sebagai umat terbaik. Jika kita renungkan, maka warisan terbesar dari Uhud adalah keteguhan hati. Jangan putus asa, jangan tertipu dunia, tetaplah taat kepada Rasulullah, dan bersabarlah dalam ujian. Dengan itu, umat Islam akan selalu bangkit, selalu berjalan di jalan Allah, hingga akhirnya mencapai kemenangan yang sejati. Kemenangan ruhani di hadapan Allah pada hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari perang Uhud kita belajar bahwa kemenangan bukanlah tujuan dan kekalahan bukanlah akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap taat, sabar, dan teguh dalam iman.
Rasulullah mengajarkan bahwa meski tubuh terluka, hati seorang mukmin harus tetap penuh kasih sayang dan doa. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari sejarah ini untuk memperkuat langkah kita di jalan Allah. Jangan lupa, terus belajar, terus mencari ilmu, dan terus mendekat kepadanya. Terima kasih telah menyimak, semoga kita berjumpa di kajian berikutnya. Barakallahu fikum.